jika masuk masjidnya berulang-ulang, sakit parut, ke kamar mandi, masuk lagi, kamar mandi, masuk lagi. Apakah setiap masuk terus mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 17 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ulun minta buku satu. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-115, bab ke-19, Al-Murur baina yadayil musalli, lewat di depan orang sholat. Kemudian kita sudah sampai kepada hadis yang ke-115. Pada malam ini kita memulai bab yang ke-20, babun jami'. Bab serba-serbi, maksudnya adalah bermacam-macam
yang berkaitan dengan perihal salat. Kita baca hadisnya. An Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Al-Harith ibn Rib'i adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya, yaitu Abu Qatadah. Kunyahnya adalah Abu Qatadah. Dan Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, beliau dari kaum Ansar. Dari kaum Ansar, artinya penduduk asli kota Madinah. Kemudian di dalam hadis ini Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Ini hadis berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Hadis ini berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Baik. Sebentar. Saya ingin menambahkan sedikit tentang Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu an. Beliau adalah asli dari kaum Khazraj, suku Khazraj, dan beliau ikut berperang pertama kali peperangan Uhud. Kemudian mengikuti peperangan-peperangan selanjutnya. Beliau dikenal dengan panggilan Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ahli berkuda, panglima berkudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Harith bin Rib'i, salah satu kejadian yang terkenal dari beliau adalah beliau menopang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dalam perjalanan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badan beliau miring karena mengantuk. Mengantuk di atas onta, kemudian badan beliau miring dan ditopang oleh Rasulullah oleh Al-Harith bin Rib'i, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dan ketika terbangun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Harith bin Rib'i, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Hafizakallah bima hafizta nabiyahu."
Allah akan menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Harits bin Rabi'i wafat pada tahun 544 Hijriah. Pada tahun 54 Hijriah. Al-Harits bin Rabi'i beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Taib. Kemudian adapun permasalahan fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini, hukum sholat tahiyatul masjid. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah hukumnya, berarti ditinggalkan tidak mengapa. Ada yang mengatakan wajib. Dan yang mengatakan sunnah adalah jumhur ulama, mayoritas para ulama. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, ittafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amra fi dzalika lin-nadb. Artinya para imam yang memberi fatwa bersepakat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam mazhab Syafi'i, berkata, fa ajma'al ulama'u 'ala istihbabi tahiyatil masjid wa yukrahu an yajlisa bi ghairi tahiyyah. Para ulama berijma', ijma' itu artinya bersepakat atas dianjurkannya salat tahiyatul masjid dan dimakruhkan seseorang duduk tanpa mengerjakan salat tahiyatul masjid. Nah, dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di hari Jumat. Orang-orang sudah pada duduk. Kemudian ada orang datang. Yatakhatta riqaban nas. Dia melangkahi pundak-pundak manusia. Mungkin karena datangnya terlambat, dia ingin datang di depan, ingin duduk di depan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijlis faqad adzait." Duduk engkau. Sungguh engkau telah menyakiti orang lain. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan duduk, itu kan berarti dia belum salat tahiyatul masjid. Dari sinilah menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Nah, tetapi ada lagi yang berpendapat, oh tidak, mungkin saja beliau sudah sholat di luar, lalu masuk masjid. Mungkin saja beliau sholat di belakang, lalu masuk masjid. Kemudian juga dalil jumhur mengatakan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum masuk ke dalam masjid, kemudian keluar dari masjid dan mereka tidak salat tahiyatul masjid. Masuk keluar tidak salat tahiyatul masjid. Ini yang jelas ini adalah dalil jumhur. Mayoritas para ulama mengatakan hukum salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Daud Al-Zahiri. Kemudian pendapat Imam Asy-Syaukani. Kemudian pendapat Syekh Muqbil Al-Wadi'i, ulama dari Yaman. Dalilnya hadis ini.
fala yajlis. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk. Ya, hadis ini dalilnya. Dan juga hadis Jabir radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan anna rajulan dakhala al-masjid wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu an-nas yaumal jum'ah. Bahwa ada orang masuk dalam masjid. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbahnya dan bersabda, "Shalaita ya fulan, wahai fulan, engkau sudah salat belum?" Karena orang ini langsung duduk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab, "La." Kata orang tersebut, "Belum." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum farka' raka'atain." Salatlah dan bangunlah dan salatlah 2 rakaat. Di sini terdapat perintah, dan sebagaimana kaidah yang sering kita sebutkan, al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Yang jelas khilaf di antara para ulama. Ya, khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan salat tahiyatul masjid juga. Jika sudah masuk masjid, lalu dia duduk dan belum salat tahiyatul masjid, apakah dia bangun untuk salat atau tidak? Permasalahan ini berkembang sesuai dengan permasalahan pertama tadi. Ya. Kalau seandainya yang mengambil pendapat sunnah, maka mengatakan apa? Sudah, tidak perlu sholat. Karena sudah apa? Sudah duduk. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, "Lau jalasa fil masjid qabla at-tahiyyah", kalau ia duduk di masjid sebelum mengerjakan salat tahiyatul masjid, wa talal faslu fatat wala yushra' qada'uha bil ittifaq. Dan waktunya sudah lama, dia sudah lama. Dan ketinggalan salat tahiyatul masjidnya sudah lama. Maka tidak disyariatkan mengqada'nya dengan kesepakatan para ulama. Ini kalau lama sudah ya. Kasihkan bepandir. Lama, aku belum salat tadi. Ya, padahal judul pandirannya udah ganti-ganti dah. Nah, maka pada saat itu karena sudah lama tidak disyariatkan untuk mengqadha. Wa amma idza lam yatulil fasl faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi qalahu al-ashab annaha tafutu bil julus fala yaf'aluha ba'd. Artinya adapun kalau masih setumat belum lama, maka mazhab Syafi'i berpendapat karena sudah duduk, sudah tidak usah lagi sholat. Ya, kalau tadi sebabnya karena sudah terlalu lama, kalau ini buritnya sudah kena lantai, sudah tidak usah lagi sholat. Nah, ini pendapat Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Begitu juga pendapat Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Idza jalasa qabla shalah sunnah lahu an yaquma fayusalli. Oh, afwan. Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Imam Ahmad mengatakan disunnahkan untuk salat. Jika seorang salat duduk ke masjid sebelum salat tahiyatul masjid, disunnahkan untuknya bangun lalu dia salat. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, sarraha jama'atun bi annahu idza khalafa wa jalas la yushra'u lahu at-tadaru. Al-Hafidh Ibnu Hajar bermadzhab Syafi'i, maka pendapatnya sama dengan Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Kalau sudah duduk tidak disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid karena sudah duduk, ya.
Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan adalah kalau sudah duduk meskipun sudah lama, sudah masih baru, dia sholat. Dia sholat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal Jum'ah. Suatu hari Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat. Yaitu salat Jumat, ikut salat Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'idun 'alal mimbar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas mimbar, yaitu waktu khutbah Jumat. Faqa'ada Sulaikun qabla an yusalli. Maka Sulaik duduk di masjid sebelum sholat. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atain, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Sulaik berkata, la, tidak, belum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qum farka'huma, bangunlah dan kerjakanlah 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan kalau sudah duduk maka disyariatkan untuk bangun mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kita kepada masjid. Nah, itu permasalahan. Permasalahan selanjutnya, jika ia masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak suci, maka wajibkah baginya berwudu dan sholat? Artinya nih masuk masjid nih, tapi kada suci, berarti kan kada sholat. Apakah dia harus keluar ambil air wudu lalu dia masuk agar bisa sholat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak sholat, kata Imam Ahmad. Karena memang dia tidak suci, berarti dia tidak sholat karena memang dia tidak suci. Nah, baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika masuk masjidnya berulang-ulang, sakit parut, ke kamar mandi, masuk lagi, kamar mandi, masuk lagi, apakah setiap masuk terus mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau tidak? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Mazhab Syafi'i menganjurkan setiap masuk sholat. Adapun mazhab Maliki, Hanafi menganjurkan cukup 1 kali pas masuk awal. Ya, 1 kali pas masuk awal. Mazhab Syafi'i menganjurkan setiap kali masuk dari luar maka sholat. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tahiyatul masjid ini sudah tercukupi dengan sholat wajib. Apabila ada orang masuk ke dalam masjid, kemudian sudah dikerjakan sholat atau sudah diiqamahkan sholat wajib, lalu dia langsung ikut imam pada sholat wajib tadi. Apakah dia sholat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Dia mencukupkan sholat bersama imam dan itu sudah dianggap sebagai sholat tahiyatul masjid. Coba kita baca perkataan Imam An-Nawawi. Qala ashabuna, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa tahiyatul masjid raka'atan. Salat tahiyatul masjid itu 2 rakaat lil hadis. Karena hadis yang sudah kita baca tadi. Fa in shalla aktsara min raka'atain bi taslimatin wahidah jaz. Kalau ada orang salat lebih daripada 2 rakaat, seperti 4 rakaat, ya, atau 3 rakaat,
atau 5 rakaat. Tapi syaratnya cuma 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Jadi 2 rakaat salam langsung, 2 rakaat tasyahud salam, 3 rakaat tasyahud salam, 4 rakaat tasyahud salam. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah boleh. Wa kanat kulluha tahiyatan liijtimaliha ala raka'atain. Dan seluruhnya disebut sebagai penghormatan terhadap masjid karena sudah mengandung 2 rakaat. Walau shalla ala janazah au sajada litilawah au syakara au shalla raka'atan wahidah lam tahsulit tahiyyah li sharihil hadis. Kalau ada orang masuk dari luar salat jenazah, apakah dikatakan dia sudah sholat tahiyatul masjid atau belum? Ada orang dari luar, kemudian di masjid ini dia laksanakan sholat jenazah. Apakah dia sudah dinamakan sholat tahiyatul masjid atau belum? Pahamlah maksudnya? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena tidak sampai pada 1 rakaat. Tidak sampai pada 1 tasyahud maksud saya. Ya. Nah. Kemudian Imam Nawawi berkata, qala ashabuna. Ulama mazhab Syafi'i berkata, wala yushtaratu an yanwiya birraka'ataini tahiyyah. Nah, ini ingat. Tidak disyaratkan untuk sholat tahiyatul masjid itu niatnya tahiyatul masjid. Pokoknya sholat. Tidak disyaratkan sholat tahiyatul masjid niatnya tahiyatul masjid. Jadi kalau orang sholat 2 rakaat itu sudah dianggap sebagai tahiyatul masjid. Bal idza shalla raka'ataini bi niyyatis salati mutlaqan. Kalau ada orang sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah mutlak, ingin sholat sunnah begitu aja. Au nawa raka'ataini nafilatan ratibatan au ghaira ratibah, atau dia mengerjakan sholat 2 rakaat ba'diyah atau qabliyah. Ya. Au shalla faridatan muaddatan au maqdiyah, atau sholat wajib seperti ulun tadi ikut 2 rakaat ikut sholat wajib maghrib, ya, baik itu pelaksanaannya langsung atau qadha karena ketiduran mungkin, au manzuratan ajza'uhu dzalik, atau sholat yang ada nazarnya, maka sudah mencukupi sebagai tahiyatul masjid. Pahamlah? Berarti sholat wajib itu bisa mengambil hukum sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau seandainya kita masuk masjid, imam sudah sholat, maka kita ikut. Tidak perlu kita sholat tahiyatul masjid dulu, baru ikut imam, habis jamaahnya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah masuk masjid harus dengan mengucapkan bismillah sebagai bentuk tahiyatul masjid bagi kita, dari kita? Apakah masuk masjid mengucapkan bismillah dengan kaki kanan tujuannya sebagai bentuk tahiyah, penghormatan kepada masjid? Apakah ada dalilnya ini? Pahami pertanyaannya? Apakah ada dalilnya ini? Maka jawabannya adalah ada hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, dakhaltul masjid, aku masuk ke dalam masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'indah. Ternyata Rasulullah SAW duduk di dalam masjid. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Dzar, inna lil masjid tahiyyah
wa inna tahiyyatahu raka'atan faqum farka'huma. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid memiliki penghormatan dan sesungguhnya penghormatan terhadap masjid adalah 2 rakaat. Maka bangunlah mengerjakan sholat 2 rakaat tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ada namanya sholat disebut dengan tahiyatul masjid? Apakah ada namanya sholat disebut dengan apa? Sholat tahiyatul masjid. Bukan masalah bismillah, salah dari saya. Apakah ada namanya sholat disebut dengan sholat tahiyatul masjid? Nah, dari hadis inilah maka para ulama sebagian mengatakan bahwa ada di tengah para ahli fikih tasmiyatur raka'atain bi tahiyatul masjid. 2 rakaat tadi dianggap sebagai sholat tahiyatul masjid. Jadi kata-kata tahiyat itu datang dari mana? Kata tahiyat itu datang dari mana? Ternyata ada sholat. Paham ya? Ada namanya begitu, ada namanya. Nah, itu berkaitan dengan salat tahiyatul masjid. Jadi kalau pian ditakuni, apa hukum salat tahiyatul masjid? Apa pian jawab? Kalau hukum tahiyatul masjid, apa pian jawab? Hukumnya sunnah menurut jumhur. Ya. Baik. Kalau pian ditakuni, kalau sudah duduk belum sholat, bangun lagi lah untuk sholat. Nah, apa pian jawab? Disyariatkan untuk bangun lagi. Disyariatkan untuk bangun mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kalau ada orang, yang ditakuni lagi, kalau ada orang tidak dalam keadaan bersuci, tidak berwudu, masuk masjid, ada tahiyatul masjidnya lah. Apakah dia harus ngambil air wudu lalu sholat atau boleh langsung duduk? Boleh langsung duduk dan tidak harus mengambil air wudu. Baik. Kalau masuk masjidnya ulang-ulang, ada tahiyatul masjidnya lah. Ini masalah yang kita bahas tadi. Imam Syafi'i terus mengulang. Baik. Apakah kalau ada orang masuk masjid, kemudian imam sudah sholat, apakah dia tahiyatul masjid sendirian baru ikut imam atau ikut imam? Ikut imam. Setelah imam selesai salam, apakah kita sholat tahiyatul masjid atau tidak? Tidak. Apakah ada penamaan atas nama sholat tahiyatul masjid? Jawabannya apa? Ada hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Meskipun hadisnya ini agak sedikit bermasalah, akan tetapi kalau ahli fikih menyatakan bahwa dari sinilah ada nama istilah sholat tahiyatul masjid. Nah, kita lanjut hadis selanjutnya. Hadis yang ke-117. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalati hatta nazalat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah berbicara ketika sedang mengerjakan sholat. Salah seorang di antara kami ada yang berbicara dengan temannya yang berada di sisinya ketika dalam sholat. Oleh karena itu turunlah ayat
peliharalah salat kalian dan peliharalah salat asar, berdirilah karena Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Taib. Poin yang ingin kita bahas yang pertama adalah sahabat Nabi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Zaid bin Arqam juga dari Al-Ansar dan beliau dari suku Khazraj juga. Beliau berperang, ikut perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 kali peperangan. Peperangan yang pertama beliau ikuti adalah Ghazwatul Khandaq, peperangan parit Khandaq atau Al-Ahzab. Dan Zaid bin Arqam Al-Ansari Al-Khazraji, beliaulah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azza minhal adhal. Jadi ceritanya begini. Nabi Muhammad SAW berperang keluar dari kota Madinah. Lalu setelah itu di perjalanan ada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik berkata, nanti kalau kita pulang ke kota Madinah, itu orang-orang hina kita keluarkan dari kota Madinah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Perkataan itu dihafal dan dibawa oleh Zaid bin Arqam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang munafik licik dia. Licik. Bahwa itu bukan perkataan saya. Maka turunlah ayat ini. Surat Al-Munafiqun ayat 8. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Kufah, negeri Irak, dan meninggal di sana tahun 68 Hijriah. Hadis ini menunjukkan permasalahan haramnya seluruh perkataan manusia di dalam sholat. Nah, kita akan bahas nanti ya. Hadis ini, hadis Zaid bin Arqam menunjukkan haramnya seluruh jenis perkataan manusia di dalam sholat. Nah, permasalahan pertama, apa hukum orang yang berbicara dengan sengaja ketika sholat? Berbicara dengan sengaja ketika sholat. Maka jawabannya, orang yang berbicara dengan sengaja, pembicaraan di luar bacaan sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya dengan ijma' kaum muslim. Allahu Akbar. Untung gak bawa gunting rambut semalam? Ini batal sholatnya. Ya, batal sholat. Nah, itu ijma'. Ijma' itu artinya konsensus, kesepakatan para ulama fikih. Yang menukil ijma' Imam Ibnul Munzir, beliau berkata, ajma'a ahlul ilm ala anna man takallama 'amidan li kalamihi wa huwa la yuridu islaha syai'in min amriha anna salatahu fasidah. Para ulama berijma' bahwa siapa yang berbicara dengan sengaja dari ucapannya dan dia tidak menginginkan sesuatu perbaikan dari perkaranya, bahwa sholat orang ini rusak. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ittafaqal ulama ala annahu idza takallama fi ssalati
amidan li ghairi maslahatiha batalat salatu. Para ulama bersepakat bahwa jika ia berbicara di dalam sholat dengan sengaja bukan karena kemaslahatan sholat, maka batal sholatnya. Nah, ini juga ijma dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Nah, itu permasalahan pertama. Jadi kalau berbicara sengaja bukan maslahat sholat, maka sholatnya apa? Batal dengan ijma. Ya, dengan ijma. Permasalahan yang kedua, hukum seorang yang berbicara di dalam sholatnya tapi karena lupa. Mungkinlah tuh. Hah? Mungkin Allahu Akbar. Pina panas panan telinga di sangiti bini. Dapat kawan higa curhat. Umma aku tadi panat-panat di mamainya. Ya, aku sholat nih ya. Nah ini lupa. Ya, lupa. Maka wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah dia sah salatnya. Tidak wajib mengqadha. Sah salatnya, tidak wajib mengqadha. Dan ini pendapat jumhur para sahabat radhiyallahu anhum. Jumhur dan juga jumhur para ulama dan juga para sahabat Nabi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW pernah sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat. Mungkin karena ada sesuatu, akhirnya beliau sholat zuhur 2 rakaat. Setelah sholat beliau mau keluar masjid. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang dipanggil dengan Dzul Yadain. Mungkin karena suka bersedekah maka disebut dengan Dzul Yadain, yaitu orang yang mempunyai 2 tangan. Mungkin karena saking sukanya bersedekah diberikan gelar seperti itu. Nah, kemudian orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, hal nasita am qasuratis salah?" Wahai Rasulullah, salat engkau lupa atau salatnya memang dikosor? Karena itu kan zaman pensyariatan. Ya mungkin saja berubah-ubah gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nah di sini beliau berbicara, lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa dan juga tidak dikosor salatnya. Lalu Rasulullah SAW terus bertanya kepada sahabat yang lain, kama qala Dzul Yadain, apakah benar seperti mana yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Maka para sahabat Nabi mengatakan iya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyempurnakan sholatnya dan tidak mengulang yang tadi, tapi menyempurnakan, berarti nambahnya cuma berapa? 2 rakaat. Kemudian beliau sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan kalau berbicara karena lupa maka sah sholatnya dan tidak ada pengulangan atasnya. Nah, baik. Sekarang masalah, kalau ada orang berbicara di dalam sholat karena tidak tahu hukumnya, nah, karena nggak tahu hukumnya, ya kayak Zaid bin Arqam tadi, awalnya beliau berbicara dengan sahabat Nabi di dalam sholat, tapi ketika turun ayat maka beliau tidak bicara lagi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, bahwa terjadi penjelasan para ulama tentang hal ini.
Kalau berbicara di dalam sholat dalam keadaan dia tidak tahu hukum berbicara di dalam sholat. Ini bisa terjadilah. Bisalah. Siapa? Mu'allaf. Allahu Akbar. Rukuk sih, Allahu Akbar. Nah, itu sini kita tahu, lupa habis rukuk itu Bapak. Habis ini apa? Tidak tahu hukumnya kalau berbicara di dalam sholat itu membatalkan. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah sah sholatnya. Karena tidak tahu. Al-jahlu uzrun in wujud. Kebodohan itu adalah uzur kalau ada. Nah. Permasalahan yang ketiga, jika berbicara dengan sengaja di dalam sholat, tapi karena kepentingan sholat, karena kepentingan sholat. Karena kepentingan sholat, apa contohnya? Hah? Apa? Membetulkan imam. Contoh imamnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Kada sampai-sampai yang makmumnya di belakang dilakumin aja gin kalau pinanya. Nah ini batal kan di sini nih. Ini kan untuk maslahat sholat. Maka jawabannya batal menurut pendapat jumhur. Ya, jawabannya batal menurut pendapat jumhur. Atau misalkan imamnya nih, sholat zuhur 4 rakaat, aturan kan salam, kemudian dia naik, kemudian subhanallah, subhanallah kata si makmum di belakang, imamnya kada masih, woi duduk, nah, ini maka batal sholatnya, ya batal sholatnya. Kenapa? Karena ada hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih wat takbir wa qiraatul Qur'an." Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sesuatu apapun dari ucapan manusia. Di dalam salat hanya bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu akbar, membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbicara di dalam sholat karena kemaslahatan sholat, tetap sholatnya batil. Ya, tetap sholatnya batal. Baik. Kalau berbicara tanpa sengaja atau kada kuat menahan tawa, kada kuat menahan tawa, apa hukumnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang dikuatkan adalah kata Imam Nawawi tidak batal salatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala tidak batal salatnya. Asalkan jangan terlalu sampai mengikik-ngikik salatnya. Ya, mungkin nih sebelum sholat bepandiran, lucunya terbawa sampai sholat. Ya,
lucunya terbawa sampai sholat. Akhirnya terbawa sampai sholat. Dia tertawa gitu. Tapi tidak sampai mengikik, hahaha. Ya. Nah kalau seperti itu tidak batal. Perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan itu adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama rahimahullah. Baik. Kalau seandainya bersin, menangis, menguap, apakah batal atau tidak? Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak batal. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Tidak batal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, fa amma ma yaghlibu alaihi al-musalli min utasin wa bukain wa tatha'ubin fas-sahihu 'inda al-jumhur annahu la yabtul wa huwa mansusun Ahmad. Artinya, adapun yang orang yang sholat kemudian tidak bisa menahan bersin, tangisan, kemudian menguap, maka pendapat yang sahih menurut jumhur adalah tidak batal. Dan ini adalah penegasan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika orang yang sholat berbicara, tapi pembicaraannya itu wajib. Maksudnya kalau dia tidak bicara, orang akan mati. Kalau dia tidak bicara, maka harta akan hancur. Wajib pembicaraannya. Maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah jika seseorang melihat, seorang yang sholat melihat orang lain, dia mau mati, seperti orang buta mau masuk jurang, orang buta mau tertabrak, sedangkan dia sholat. Ya. Maka pada saat itu dia kemudian berbicara, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Ya, tidak membatalkan sholatnya. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan pendapat Imam Ibnu Qudamah, pendapat Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Nah, jadi tidak batal kalau berbicara dengan pembicaraan yang wajib untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan harta dan seterusnya. Kemudian apa hukum tertawa di dalam sholat? Maka jawabannya Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, ajma'u ala anna ad-dhahika yufsidus shalah. Bahwa tertawa membatalkan sholat. Ya, tertawa membatalkan sholat. Ini ijma'. Para ulama mengatakan ijma'. Wattafaqu ala anna al-akla wal qahqaha wal amal at-tawil bima lam yu'mar bihi fiha yanquduha idza ta'ammada dzalika kullu. Para ulama bersepakat bahwa makan saat sholat, ya, makan. Misalkan makan permen, Allahu Akbar. Soalnya masih ada gulaan karetnya, ya, maka ini batal, ya, dikeluarkan baru diulang lagi. Atau qahqah, tertawa terbahak-bahak, atau berbuat perbuatan yang lama yang tidak disyariatkan di dalam sholat, ya, maka ini seluruhnya membatalkan sholat jika dikerjakan dengan sengaja dan ia dalam keadaan mengetahui dan mengerjakannya dengan sengaja. Ini batal sholatnya dengan ijma'. Yang terbahak-bahak ketawanya di dalam sholat batal sholatnya. Baik. Apa hukum tersenyum di dalam sholat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ijma' ala Imam Ibnul Munzir berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna at-tabassuma fi as-salati la yufsiduha. Para ulama berijma' bagi siapa saja yang sudah kami hafal ilmunya bahwa
tersenyum di dalam sholat tidak membatalkannya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur. Apa hukum menangis di dalam sholat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menangisnya karena khusyuk terhadap apa yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, atau karena dia sedih kemudian dia menangis, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini tidak batal salatnya. Yang seperti ini tidak batal salatnya. Kemudian apa hukum merintih saat salat? Aduh. Kan ada orang kalau udah kena demam itu seluruh tubuhnya kayak patah-patah. Ya. Nah, itu. Apa hukum merintih saat sholat? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak batal. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga pendapat Imam Malik bahwa merintih, meringis saat sholat tidak membatalkan sholat. Ya. Terakhir, jika seorang sholat lalu ada yang ingin dia bicarakan kepada orang lain, seperti memberikan isyarat, maka apa yang harus dia lakukan? Mengucapkan apa? Jangan nih kita lagi sholat, kemudian ada bini kita di luar lupa membawa kunci. Apa yang harus kita lakukan? Maka jawabannya adalah bertasbih. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Bertasbih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan bersin. Kalau pas bersin, wahin, maka boleh enggak dia mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Ada hadis disebutkan mali ra'aitukum aktsartum at-tasfiq. Ya. Ini kalau ada imam salah dulu mereka gini. Tepuk tangan. Berarti salah tuh imamnya. Kata Rasulullah SAW, kalian terlalu banyak tepuk tangan. Kenapa? Di dalam salat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man rabahu syai'un fi salati falyusabbih. Kalau ada yang berhajat dia ucapkan saat salatnya karena ada sesuatu, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Kita lagi salat, kemudian ada yang manggil-manggil, ya subhanallah, subhanallah. Ini yang ngalih kada paham, yang manggil kada paham. Ya, jar sini aku mengiaunya, tapi kada diherani. Pina musti betasbih. Nah, ini kada paham orang. Ya. Alhamdulillah selesai 2 hadis, beberapa permasalahan. Nah, ada pertanyaan? Nah, silakan Pak. Baik. Asal hukum di dalam salat. Nah, jazakallah. Asal hukum di dalam salat itu adalah seseorang ketika sujudnya diperintahkan untuk memperbanyak doa. Perintahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa'akthiru fihi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam. Nah, berarti kita membaca subhana rabbiyal a'la dulu,
Baru setelah itu boleh membaca doa, baik dari doa-doa yang berkaitan dengan sujud yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sujud, atau doa-doa tambahan dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Sebagian ulama membolehkan. Tapi kita mengambil pendapat lebih baik tidak. Kenapa? Karena tadi sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ucapan manusia. Sesungguhnya dia hanya ucapan tasbih, tahmid, ya, kemudian baca Quran dan seterusnya. Jadi boleh, Pak. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam. Kurang serakaat ya. Maka jawabannya tadi sudah kita beritahu bahwa cukup subhanallah, tidak perlu untuk berucap. Nah kalau sidin salam baru kita beritahu. Setelah itu beliau menyempurnakannya. Paham ya? Wallahu a'lam. Nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan kalau kita bersin boleh mengucap alhamdulillah. Terus yang di sampingnya yang dengar boleh ucapin yarhamukallah, Ustaz. Nah, itu bepandiran ngarannya. Karena kan saya bersin alhamdulillah. Sunnahnya yang di samping atau yang mendengar alhamdulillah saya mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah itu namanya mendoakan orang. Semoga engkau dirahmati oleh Allah. Itu berarti dia sedang ngobrol dengan orang. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, cukup yang bersin saja alhamdulillah. Habis itu yang mendengar alhamdulillahnya tidak perlu untuk mengucapkan yarhamukallah, karena itu nanti berarti ngobrol dia dengan maka Anda doanya yarhamukallah. Dijawab lagi oleh yang bersin yahdikumullah, pandiran aja doa. Kenapa? Pilek aja. Nah, ada lagi? Ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau ketika sholat spontan mengeluarkan suara seperti merasakan sakit terucap kata aduh? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ini batal. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Perkataan seperti itu biasanya kan tanpa sengaja. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita cuma berada atau duduk-duduk sebentar di pelataran masjid, apakah juga dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Nah, ini nanti masuk kepada definisi masjid. Mana pengertian masjid? Batasannya apa saja? Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati oleh Allah, masjid adalah bangunan yang digunakan untuk sholat dan dia dibatasi dengan pembatas-pembatas. Itulah masjid. Nah, untuk Masjid Al-Faruq saat ini adalah yang ini. Ya. Bangunan digunakan untuk sholat tahiyatul untuk sholat dan dibatasi dengan pembatas. Adapun yang di luar maka tidak masuk masjid, kecuali kalau nanti diperbesar, ini biarkan seperti ini kemudian diperbesar lalu dipagari. Kemudian digunakan sholat. Maka yang masuk pagar itu berarti sudah masuk masjid dan tidak diperbolehkan untuk jual beli atau membicarakan jual beli di dalamnya. Wallahu a'lam. Jadi yang seperti ini di pelatar masjid
dia tidak masuk masjid. Ya, Allah. Satu lagi. Ya, apabila seseorang sedang sholat tahiyatul masjid, dia akan melakukan rakaat kedua, tetapi adzan sudah berkumandang. Iqamah sudah berkumandang, apakah yang harus dilakukannya? Apakah meneruskan sholatnya atau langsung membatalkannya? Bismillah, walhamdulillah. Ini dilihat keadaan sholatnya. Kalau sebentar lagi selesai, terutama setelah ruku di rakaat keduanya, maka lanjutkanlah. Tapi kalau seandainya masih lama sholatnya, baru takbiratul ihram sudah qomat, ya, maka pada saat itu tidak diperbolehkan melanjutkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Jika telah diiqamahkan sholat, maka tidak sah sholat kecuali sholat wajib. Berarti harus ikut imam yang sedang sholat wajib. Ini kalau seandainya sholatnya sudah baru di awal. Tapi kalau habis ruku rakaat kedua, itu kan sebentar lagi tuh. Pas i'tidal qomat, lanjutkan sebentar. Ini tidak mengapa. Dengan dalil Allah berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Karena sudah kadung mau selesai. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah ini bisa berjalan kembali setelah bulan Ramadan. Ya. Ramadan kita libur, Syawal libur, kemudian masuk sekarang Dzulqa'dah pertengahan, 2,5 bulan libur. Kanyang banget sudah tuh libur, mun santri lah. Ya, makanya harus lebih semangat setelah ini. Ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.